Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. 3 dosa besar mertua kepada menantu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Jazilah rahimakumullah, manfaat menikah dalam Islam bukan hanya menyatukan 2 orang, laki-laki dan perempuan saja. Secara tidak langsung, pernikahan juga menyatukan 2 anggota keluarga, yaitu keluarga laki-laki dan perempuan. Di era sekarang ini, mungkin sudah banyak kasus percekcokan antara menantu dengan mertuanya. Hal ini mungkin bisa terjadi karena kesalahpahaman ataupun perbedaan pendapat di antara keduanya. Dan bagi beberapa pasangan, hal tersebut bisa menyebabkan konflik dalam rumah tangga. Bahkan yang lebih parah, hubungan yang kurang baik antara mertua dan menantu bisa berdampak pada keretakan rumah tangga seseorang. Untuk menghindari hal tersebut, Islam menyarankan kepada pasangan yang sudah menikah, sebaiknya tinggal terpisah dari kedua orang tua. Karena tidak semua mertua ataupun orang tua bisa sejalan dengan pemikiran dari menantu atau bahkan anaknya sendiri. Sehingga kehadirannya terkadang justru membawa sisi negatif dalam rumah tangga. Sahabat Jazilah rahimakumullah, dan inilah beberapa dosa besar yang dilakukan mertua kepada menantunya. 1. Menuntut menantu harus sesuai dengan keinginannya. Kita semua tahu, setiap manusia itu pasti dibekali dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada yang pandai dalam hal memasak, tapi kurang pandai dalam hal mengurus anak. Ada yang pandai mencari rezeki, tapi kurang pandai dalam mendidik dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, sebaiknya para mertua menyadari akan kelebihan dan kekurangan dari menantunya. Dan juga tidak perlu memaksakan kehendak sesuai dengan keinginannya. Apabila ada seorang mertua yang menuntut menantunya harus sesuai dengan keinginannya, maka hal tersebut sangatlah tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Bahkan bisa memicu pertengkaran antara mertua dengan menantu, yang ujung-ujungnya hanya akan mendapatkan dosa besar. Pesan untuk para mertua dalam hal ini, daripada hanya bisa menuntut, alangkah lebih baiknya jika para mertua mendoakan yang terbaik untuk anak dan menantunya, supaya tercipta keluarga yang sakinah ke depannya. Kemudian dosa yang kedua adalah ikut campur urusan rumah tangga anak dan menantu. Entah itu sadar ataupun tanpa disadari, mertua seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga dari menantunya. Padahal mencampuri urusan rumah tangga anak dan menantu merupakan hal yang tidak dibenarkan dalam syariat agama Islam. Apabila seorang anak sudah menikah dan memiliki keluarga sendiri, maka tugas sebagai orang tua dalam hal ini sudah selesai. Sehingga seorang mertua tidak diperkenankan mencampuri apa yang menjadi urusan dari keluarga anak dan menantunya, kecuali jika seorang anak atau menantu meminta pendapatnya. Oleh sebab itu,
apabila sudah menjadi seorang mertua, hendaknya hindari sebisa mungkin mencampuri urusan keluarga, anak dan menantunya. Boleh-boleh saja kalau hanya sekedar mengawasi atau mengarahkan. Akan tetapi seperlunya saja dan tidak perlu berlebihan. Bahkan jika ada seorang menantu yang tinggal serumah bersama mertuanya, sekalipun keluarga anak menantunya itu sedang bertengkar, mertua tidak dianjurkan untuk ikut campur sedikit pun. Biarkan seorang anak mencari solusinya sendiri. Karena tidak ada satupun rumah tangga seseorang yang tak luput dari permasalahan. Dosa yang ketiga adalah memandang rendah dan menjelek-jelekan menantu. Mungkin kita pernah melihat atau bahkan mendengar sendiri. Ada seorang mertua yang sering memandang rendah menantunya, ataupun bahkan menjelek-jelekan menantu di belakangnya. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Misalnya adalah menantu yang kurang kaya, belum mapan dalam hal pekerjaan, dari keluarga yang biasa-biasa saja, atau bahkan ada permasalahan di masa lalu antara keluarga laki-laki dan perempuan. Hal inilah yang kerap kali terjadi di masyarakat kita, yang ujung-ujungnya seorang mertua akan memandang rendah dan menjelek-jelekan menantunya kepada orang lain. Sekalipun seorang mertua pernah mempunyai masalah dengan keluarga menantu, daripada hanya mengata-ngatai atau bahkan menjelek-jelekan, alangkah baiknya untuk mengoreksi diri sendiri. Kenapa Allah mempertemukan anaknya dengan menantunya? Apa rahasia Allah di balik itu semua? Mungkin ada hikmah baik yang bisa dipetik dari seorang mertua dari hal tersebut. Atau bahkan jika menantunya adalah seseorang yang biasa-biasa saja dan belum memiliki sesuatu apapun karena masih dalam tahap berjuang. Alangkah lebih baiknya jika seorang mertua memberikan motivasi dan mendukung sepenuhnya apa yang dikerjakan oleh menantunya, selama hal tersebut baik dan tidak menyimpang dari syariat agama Islam. Karena semua itu juga demi kebaikan keluarga dari anak dan menantunya kelak. Insya Allah dengan seperti itu, seorang mertua tidak dikatakan berdosa kepada menantunya. Pesan untuk para mertua dalam hal ini adalah, sebaiknya hindarilah ketiga dosa besar tersebut dan membiarkan anak maupun menantunya memilih jalannya sendiri. Sekalipun seorang menantu masih tinggal serumah dengan mertua. Insya Allah dengan begitu akan tercipta satu keluarga besar yang harmonis. Sahabat Jazilah rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.